Haleluya. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan pemirsa sekalian, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang bersabar di dalam penantian ini, dan Tuhan terus ada bersama dengan kita karena Tuhan berjanji, Tuhan sanggup menyertai kita sampai kesudahan zaman. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kita boleh meminta pertolongan Tuhan oleh Roh Kudus-Nya sehingga kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku hambamu berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu tak berkesudahan. Tuhan sudah menaungi dan menjaga kami sepanjang malam, dan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan biar hari ini ada hari yang diberkati kebajikan, kemurahan, kebaikan, rahmat, anugerah, belas kasih Tuhan. Berkat yang melimpah Tuhan telah sediakan untuk kami nikmati di sepanjang hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menerangi kaki kami dan jalan-jalan kehidupan kami. Hamba percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mari Roh Kudus impartasikan pewahyuan kebenaran firman itu bagi setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Pakai hambamu menjadi saluran berkat dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bagi jemaat Tuhan, bagi pemirsa sekalian. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku hambamu sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang luar biasa ini saya rindu berbicara dan saya memberikan satu tema dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu tentang kuantum. What is the quantum? Apa itu kuantum? Banyak rumusan yang berbicara tentang kuantum. Tetapi pagi hari ini saya mengambil pengertian dari kuantum dari KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada dua arti dasar dari kuantum, yaitu kuantum berbicara pertama yaitu tentang banyaknya jumlah dari sesuatu. Banyaknya atau jumlah dari sesuatu. Jadi begitu banyaknya. Tidak terhitung, tidak terhingga. Kuantum yang kedua berbicara tentang bagian dari energi yang tidak dapat dibagi lagi. Energi yang setiap hari kita pergunakan, setiap hari kita nikmati. Ini adalah bagian dari kuantum yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pertama dari firman Tuhan yaitu dari Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Di sini dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di dalam Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-26, jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Saudara dengar kalimat ini baik-baik. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Waktu saya membaca ayat ini, ayat bacaan yang pertama dari Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Ini sih mah sudah menjadi ayat hafalan secara universal. Apalagi gereja-gereja modern sekarang, ya,
cenderung mempergunakan ayat ini sebagai satu sugesti supaya, ya, tanda kutip kira-kira demikian, jemaatnya rajin memberi. Oke, saudara, dan itu tidak salah. Namun ketika saya membaca ayatnya yang bagian yang kedua bacaan ini, Lukas 19 ayat 26. Saya ulangi sekali lagi. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Jadi sudah punya, masih diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Apa yang diambil? Tetapi kepada siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Rampok kali. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jujur waktu saya membaca ayat ini, saya sedikit marah dan saya protes. Maksudnya apa ini? Bukankah justru kita harus membantu? Bagaimana dia memberi jika dia nggak punya? Dan ini kan pertanyaan banyak orang. Dan ini pertanyaan yang secara rasional. Namun hari ini coba dengar baik-baik. Saya berbicara dalam konteks anak-anak Tuhan yang menyerah kepada Tuhan. Bagaimana janji Tuhan kepada anak-anaknya? Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Amin, saudara. Aku datang untuk memberi hidup dan hidup dengan segala kelimpahannya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jujur ayat ini sebagai suatu cambuk. Karena kadangkala kita terlalu terobsesi dengan apa yang kita miliki. Persungutan demi persungutan muncul ketika perbendaharaan kita mungkin mulai sedikit menyusut. Apalagi dalam situasi kita harus stay at home dengan segala keterbatasannya. Lalu mulai timbul persungutan dan persungutan. Nah, pagi hari ini saya mau berbicara yaitu tentang kuantum. Tapi sekali lagi saya ingin ulangi ayat yang tadi yang membuat saya sedikit dongkol. Yang punya malah diberi, sedangkan yang gak punya malah diambil daripadanya. Ini berbicara tentang satu fenomena tersendiri yang Allah ingin ingatkan kepada kita sekalian, bahwa ini berbicara tentang hati. Tentang hati. Ada begitu banyak orang yang tangannya begitu kuat menggenggam apa yang dia miliki. Ada satu cerita yang lucu yang semua orang juga pasti udah tahu. Bagaimana cara menangkap monyet? Ambil kendi, isi kacang di dalam monyet. Usahakan kendi yang lubangnya itu kecil, yang hanya bisa tangan monyet itu masuk. Ketika monyet masukkan tangan ke dalam kendi itu untuk mengambil kacang atau pisang atau apapun makanan, nah saudara, sebagaimanapun monyet kalau sudah menggenggam makanan yang dia dapat dari kendi itu, dia tidak akan pernah lepas lagi. Nah, ini cara mudah. Tangannya agak dipaksakan masuk, tapi ketika dia menggenggam menjadi kepal seperti ini, waktu dia tarik, nyangkut di mulut kendi dan tidak bisa terlepas, dan dia tidak pernah mau melepaskan genggamannya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebagai ilustrasi, sebagai contoh. Apa maksudnya dengan kuantum yang akan saya bahas di pagi hari yang luar biasa ini? Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam rumus matematika surga, berbicara tentang memberi. Nah, saya mau membagikan kuantum ini. Pertama, saya mau berbicara tentang quantum healing. Kedua, saya mau berbicara tentang quantum giving. Dan ketiga, saya mau berbicara tentang quantum love. Nah, kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang quantum healing. Saya pernah dikirimi satu artikel, satu testimoni. Berbicara begini.
Ada seorang ibu yang sudah lanjut usianya namun sangat kaya raya. Namun dia bermasalah dengan ginjalnya, sehingga karena dia kaya, dia sanggup. Terjadilah suatu transaksi di mana dia mendapat dengan harga yang cukup tinggi untuk ginjal yang akan ditransplantasi padanya, atau cangkok ginjal. Lalu setelah melalui proses seleksi yang ketat, ternyata di antara calon donor memenuhi syarat ada seorang ibu muda tetapi sangat miskin. Ketemulah dua ibu ini. Satu ibu yang sudah tua, umur 60-an lebih, tapi kaya raya. Yang kedua ibu muda yang miskin, tapi butuh duit. Terjadi transaksi dan negosiasi dan akhirnya jadi. Cocok. Tibalah pada hari di mana mereka akan melakukan transplantasi tersebut. Namun, di depan kamar, ibu kaya ini sayup-sayup mendengar dari kamar si ibu muda yang sementara dipersiapkan untuk dibedah. Si ibu kaya ini dia mendengar bahwa ibu muda ini sambil nangis. Dia dengar, kenapa sampai nangis? Kemudian diketuklah pintu dari kamar si ibu muda ini dan akhirnya pintu itu dibuka. Terlihat bahwa ada linangan air mata dan matanya sembab. Ibu kaya ini bertanya kepada si ibu miskin, ibu muda ini, apa yang membuat Anda menangis? Bolehkah ceritakan kepada saya? Kemudian ibu muda ini dengan sedikit ragu, tapi kemudian karena didorong, dia menceritakan kepada ibu kaya ini. Dia berkata bahwa saya sebenarnya jujur, untuk menjual ginjal saya ini saya sangat terpaksa. Tetapi saya butuh uang. Suami saya sudah meninggal, saya harus memelihara 3 orang anak. Saya masih perlu biaya untuk mereka sekolah. Saya tidak punya pekerjaan yang lain. Secara jujur sebenarnya saya takut, bahkan saya tidak ingin melakukan hal ini. Seandainya saja kalau saya bernasib baik dan saya punya cukup uang. Kemudian si ibu yang kaya ini, dia mendengar penuturan dari si ibu muda ini. Dan dia menjadi terharu, saudara. Sejenak dia terdiam. Dan air matanya juga mulai berkaca-kaca. Lalu ibu yang tua ini membuka mulut dan berkata kepada ibu muda ini, saya sudah tua. Saya sudah begitu banyak menikmati nikmat yang Allah berikan kepada saya. Saya sudah begitu banyak puas menikmati kehidupan ini dengan serba mewah dan serba ada. Oke, baiklah. Saya berpikir sudah cukup mungkin ini yang Tuhan kehendaki. Batalkan saja proses transplantasi ini. Gak apa-apa. Namun Anda jangan khawatir. Jangan takut. Kalaupun saya harus meninggal karena ginjal ini, saya sudah cukup puas dengan kehidupan saya. Tetapi uang yang sudah saya sepakati untuk ginjal yang Anda jual buat saya, itu tetap saya akan berikan kepadamu. Ambillah uang itu untuk biaya hidupmu dan anak-anakmu. Dan singkat cerita, operasi akhirnya dibatalkan. Kedua ibu ini saling berpelukan. Dan ibu muda ini sampai menyembah dan berterima kasih bahwa dia tidak jadi untuk mengorbankan ginjalnya, memberikan ginjalnya. Namun dia tetap mendapatkan sejumlah uang yang cukup besar untuk membiayai, untuk melangsungkan kehidupannya.
Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah beberapa lama kemudian ibu kaya itu tidak lagi mengalami masalah dengan fungsi ginjalnya. Dari hari ke hari dia merasa kok enakan dan tidak lagi ada keluhan pada ginjalnya. Dan kemudian dia kembali ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter tersebut. Dokter yang akan operasi, dokter yang akan melakukan transplantasi ginjal tersebut. Dan secara saksama melakukan pemeriksaan kembali. Dan dokter itu menjadi terkejut sebab ginjal dari si ibu tua ini sudah kembali berfungsi dengan baik dan tidak ada tanda-tanda bahwa pernah sakit. Dan secara medis hal itu tidak mungkin terjadi. Jemaat Tuhan yang dikasihi pemirsa sekalian, di sini saya mau berbicara tentang quantum healing. Para pakar kesehatan mengatakan kesembuhan seperti ini disebut dengan quantum healing. Betul, tidak jelas mekanismenya. Ada proses yang terjadi yang tidak bisa dijelaskan secara ilmu kedokteran atau ilmu pengetahuan. Dan saat ini para ahli hanya bisa menjelaskan adanya mekanisme yang disebutkan psikoneuroendokrinologi, yaitu mekanisme yang bermula dari kalbu atau iman, faith, atau pikiran yang nantinya mempengaruhi sistem persyarafan, syaraf dipengaruhi, dan seterusnya mempengaruhi fungsi hormonal dalam tubuh dan sistem kekebalan imunitas tubuh dan mencegah atau menyembuhkan suatu penyakit. Makanya ini disebut sebagai quantum healing. Bacaan yang pertama tadi dikatakan, berilah dan kamu akan diberi, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Jadi quantum healing ini bisa terjadi apabila ada keikhlasan, apabila ada kerelaan, apabila ada rela berkorban. Maka Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Allah akan menjawab sesuai dengan kehendak Allah yang maha kuasa. Haleluya. Amin, saudara. Yang kedua, berbicara tentang quantum giving. Contoh yang jelas, banyak contoh dalam Bible, tapi saya persingkat waktu. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, saya senang sekali membacakan akan perikop bacaan ini. Ayat 12 saya baca bagi saudara, 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, saudara dengar baik-baik, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ini berbicara tentang quantum giving. Mengapa saya
katakan demikian, bayangin aja sudah 3 tahun gak turun hujan, terjadi bencana kelaparan. Semua orang pada mati karena kelaparan. Dan Elia ini kucuk-kucuk datang ketemu masih janda yang tinggal di Sarfat ini. Lalu Elia berkata, ambil air dari kendi, aku minum. Kemudian sudah diambil air untuk minum. Belum puas, Elia bilang, ambil rotilah buat aku. Makanya saudara, kalau zaman model sekarang ini, saudara, kalau ada ketemu hamba Tuhan yang model begitu, mungkin udah dimaki, mungkin udah dicerca dan sebagainya, saudara. Udah bisa bilang, hamba Tuhan gak tahu diri, hamba Tuhan tidak punya perasaan, hamba Tuhan tidak punya otak. Gak lihat kami juga susah, gak lihat kami juga kekurangan, gak lihat kami juga serba sulit dalam situasi ini. Gak lihat, apalagi hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini, saudara-saudaraku, yang pakai ngancam-ngancam segala, bicara tentang perpuluhan dan sebagainya. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini berbicara tentang zaman modern, ini berbicara tentang berhala-berhala modern yang sementara terjadi. Tapi gitu ya, janda Sarfat ini, dia cuma buka mulut, dia berkata, kami gak punya roti, cuma ada segenggam, saudara. Artinya, segitu sangat kurang. Dan minyak dalam buli-buli ini, orang bilang tinggal di pantat botol nih, minyak dikit. Aku cari kayu api, pulang aku mau mengolah, saudara perhatikan kalimat berikutnya. Ini berbicara tentang keputusasaan. Aku akan mengolahnya, dan sesudah itu kami makan, saya dan anak saya makan, dan kami mati. Saudara bayangin, ini keputusasaan yang sangat luar biasa. Tetapi kemudian kita lihat di sini, ketika hamba Tuhan berkata, nah ini berbicara tentang kuantum, sesuatu yang tidak bisa lagi diuraikan. Ini berbicara tentang fisikanya demikian. Amin, saudara. Ini bicara tentang fisikanya demikian. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Kamu pulang bikin lagi buatku satu roti bundar yang kecil aja, nggak usah yang besar-besar. Tepungnya tinggal sedikit. Sesudah kamu buat sendiri buat kamu dan anakmu. Percaya. Minyak dalam buli-buli nggak berkurang. Tepungmu nggak akan habis sampai nanti musim kelaparan ini berlalu. Sampai nanti pandemik COVID-19 ini berlalu. Katakan amin, saudara. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa memang benar ketika si janda miskin ini taat melakukannya. Saudara yang berbahagia dalam Tuhan, tidak dapat dikatakan dengan kalimat. Sebagaimana ibu yang tadi yang harus transplantasi ginjal, tidak dapat disebut dengan kalimat. Terjadi mujizat. Dan janda Sarfat ini juga mengalami mujizat. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Dengar sekali lagi saya katakan, saudara hafal ayat ini. Bagi dialah Yesus Kristus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya apa, saudara? Tuhan dapat melakukan lebih banyak, lebih besar dari yang kita angankan, dari yang kita doakan, dari yang kita minta, dari yang kita pikirkan. Tuhan dapat berikan dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Nah, berbicara tentang janda Sarfat ini, ayat 16 tadi dikatakan tepung dalam tempayan itu nggak akan habis. Dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Nggak sampai di situ loh. Benar, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak yang dari dipikirkan. Ada cerita selanjutnya ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau padaku untuk mengingatkanku kesalahanku dan menyebabkan anakku mati?
Kata Elia kepadanya, berikan anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawakannya naik ke kamarnya di atas dan membaringkannya itu di tempat tidurnya. Dan selanjutnya ayat 20, 21 dan selanjutnya dikisahkan Elia membaringkan anak itu. Elia baring di atas anak itu dan melihat apa yang terjadi. Mujizat Allah dinyatakan. Jadi ada dua kuantum di sini yang tidak dapat diukirkan. Ketika dia taat membuat roti bundar kecil buat Elia, dia memberikan dengan tulus, dengan ikhlas karena perintah Tuhan, maka Tuhan menggantikan. Berkat tidak akan pernah berhenti. Amin, saudara. Saudara dan saya stay at home bukan berarti kita memelas. Kita stay at home bukan kita merundung nasib, tetapi kita dapat berkarya untuk Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Dan percayalah, tepung segenggam itu nggak pernah berkurang. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Sampai masa pandemi ini berlalu, kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, ketaatan itu membawa mujizat. Terjadi healing, quantum healing yang terjadi. Anaknya bakal mati, dibangkitkan. Amin, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, saya mau berbicara tentang quantum love. Minggu kemarin saya telah berbicara tentang deeper love in new normal. Amin, saudara masih ingat? Oke, yang terakhir berbicara tentang quantum love. Saya pernah baca satu buku, dan buku ini buku ateis, bukan buku Kristen. Dengar sekali lagi, buku ateis, bukan buku Kristen. Judul buku ini adalah Seven Seas. Nah, saudara, dikisahkan dalam buku itu ada satu cerita yang membuat saya jadi memikirkan ini hal yang luar biasa. Sepasang suami istri. Suaminya ini pemabuk, penjahat, pemabuk, kasar, garang, suka main perempuan, pulang memukul istri, memaki-maki istri yang kata-kata kotor, menendang istrinya, dan itu berlangsung setiap saat. Nah, suatu ketika sudah sekitar jam 2, jam 3 dini hari, si istri sudah tahu ini pasti suaminya akan pulang dan menghajar dia habis-habisan sampai babak belur karena mabuk. Tapi istrinya hanya duduk di kursi di depan pintu dan tidak tidur sedikit pun. Dia hanya menanti dan menanti. Dan benar tidak berapa lama pintu digedor. Open the door. Suara suaminya yang begitu bergegar, penuh kemarahan, namun telah dikuasai dengan alkohol, mabuk. Menggedor pintu dengan begitu kuat, menendang pintu untuk istrinya buka. Dan sang istri dia bangkit dari tempat duduknya dan membuka pintu. Ketika suaminya mulai memaki-maki dia, kenapa kamu buka pintu lama, makanan apa yang sudah disediakan, mana makanan dan sebagainya. Istrinya datang kepadanya dan memeluk suaminya. Peluk dia dengan erat-erat dan membisikkan di telinganya, I love you so much. I love you so much. I love you so much. Sampai dengan suara tangisan, suara yang serak, suara yang penuh dengan keharuan, dia tetap membisikkan kalimat ini di telinga suaminya. I love you so much. I love you so much. I love you so much. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika suaminya terus mendengar kalimat ini, I love you so much, I love you so much. Dan apa yang terjadi itu bisa mulai menurunkan dan bahkan mengurangi, bahkan menghilangkan pengaruh alkohol yang telah menguasai otak daripada sang suami ini. Dan tiba-tiba suaminya mulai tersadar, dan suaminya mulai berlutut di kaki istrinya, dan suaminya meraung-raung dan meminta pengampunan. Dan suaminya berkata, cintamu, ketulusan cintamu telah membuat aku sadar. Ketulusan cintamu telah membuat aku
memahami arti kehidupan. Ketulusan cintamu membuat aku tahu aku tidak punya orang yang lain selain dirimu. Ampuni aku, maafkan aku. Terjadi restorasi, pemulihan di dalam hubungan suami istri pada waktu itu. Ini yang disebut quantum love. Tidak dapat lagi dibayangkan, tidak lagi dapat diuraikan. Mau bicara bagaimanapun tidak bisa sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Waktu menuju pada Kalvari, di Taman Getsemani sampai peluhnya seperti tetesan-tetesan darah yang mengalir. Seolah-olah dia mau turn back, mau kembali, mau mundur karena kemanusiaannya. Dan dia hanya dapat berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. But now, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dengan penderitaan yang agoni, dengan penyiksaan yang dia terima bertubi-tubi, dengan kesengsaraan yang dia dapatkan setiap detik pada waktu proses penyaliban itu. My God, why hast thou forsaken me? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Satu kalimat yang sangat mengharukan, bahkan dicatat saudara-saudara. Bahkan matahari pun malu melihat dosa yang menutupi, menyelubungi seluruh tubuh Yesus di kayu salib. Sehingga langit menjadi gelap, matahari bersembunyi. Because it's the quantum love. Kasih agape. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang Yesus nyatakan buat kita. Kasih yang tidak lagi ditimbang-timbang. Oh, dia mengasihi aku harus mengasihi dia. Oh, dia tidak mengasihi aku tidak lagi mengasihi dia. No, ini berbicara tentang quantum love. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Mari saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita masuk dalam dunia kuantum ilahi tanpa batas. Amin saudara. Dan kiranya kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Percayalah, tepung segenggam tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Karena quantum giving yang kita praktekkan. Tuhan Yesus memberkati orang percaya yang terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami memiliki paradigma yang baru. Bahwa Tuhan tidak terbatas. Tuhan dapat memberikan jauh daripada yang kita minta, daripada yang kita pikirkan. Tuhan dapat melakukan lebih besar. Mari Bapak hamba berdoa buat jemaat Tuhan dan pemirsa sekalian. Biarlah nyata kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pertolongan Tuhan terus nyata dari hari ke hari. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Engkau jamah, Engkau pulihkan, sembuhkan. Ada yang sakit demam tinggi pada hari ini, Tuhan Engkau jamah, transfusikan darah-Mu dalam seluruh tubuhnya. Biarlah Tuhan pulihkan dia. Penyakit kronis sejahat apapun aku tolak dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Engkau disembuhkan. Engkau disembuhkan, Engkau disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Engkau Yehovah Jireh. Engkau yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Biarlah berkat damai kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus oleh Roh Kudus-Nya. Tritunggal Allah dalam nama Tuhan Yesus menjaga, melindungi, memberkati jemaat Tuhan dan pemirsa sekalian. Hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Orang yang percaya bersama saya katakan. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap mari kita hidup dalam kuantum kehidupan kita.
Banyak jumlah yang tidak terhitung lagi. Bagian dari energi yang tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat diuraikan. Jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Shalom, shalom, shalom.